Selamat malam yang saya hormati Bapak Anton Kurniawan, SPMM, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis kewirausahaan kami yang berjudul Freshology Salad. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Agus Terandoko, sebagai ketua tim dan bertanggung jawab atas strategi bisnis. Kedua, Tia Oktarina yang menangani operasional dan produksi. Ketiga, Mepika Priscilla yang fokus pada pemasaran dan media sosial. Keempat, Irena Putri Nabila yang mengelola keuangan dan administrasi. Kelima, Ida Yosari Apriyani yang bertanggung jawab atas customer service dan pengembangan usaha. Presentasi hari ini akan membahas peluang bisnis salad buah yang sehat dengan konsep inovatif yang kami yakini memiliki potensi besar di pasar Indonesia. Baik, saya akan serahkan kepada Tia untuk menjelaskan latar belakang bisnis kami. Kepada Tia, saya persilahkan. Terima kasih Agus. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis Zen Freshology Salad. Seperti yang kita ketahui, gaya hidup sehat semakin menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Terutama di kota-kota besar, masyarakat urban kini semakin sadar akan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Mereka pastinya cari yang praktis dan cepat saji untuk gaya hidup yang sibuk, sehat dan bernutrisi untuk menjaga kesehatan, terjangkau dari segi harga dan tentunya fresh dan higienis. Namun setelah kami riset pasar, kami menemukan beberapa masalah dengan produk salad buah yang ada saat ini. Yang pertama, kebanyakan dibuat dalam jumlah besar dan disimpan sehingga tidak fresh. Yang kedua, pilihan topping sangat terbatas, tidak bisa disesuaikan dengan selera. Yang ketiga, packaging kurang menarik, tidak instagramable. Dan yang terpenting, standar kebersihan yang tidak konsisten. Karena itulah, Zen Freshology Salad hadir sebagai solusi dengan konsep fresh cut on order. Apa itu artinya? Buah kami dipotong hanya saat ada pesanan, bukan dari stok lama. Produk bisa disesuaikan sepenuhnya dengan selera pelanggan, dikemas dengan packaging menarik, dan tentunya proses produksi yang sangat higienis. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi kami. Visi dari Zen Freshology Salad adalah menjadi brand salad buah yang sehat, segar, dan terpercaya bagi masyarakat urban. Untuk mencapai visi tersebut, tentunya kami memiliki 5 misi utama. Yang pertama, menggunakan bahan baku segar berkualitas tinggi dari supplier terpercaya. Kedua, menyediakan produk yang customizable, pelanggan bebas memilih buah dan topping sesuai kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan dan standar keamanan pangan dengan menerapkan SOP yang ketat. Yang keempat, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif dengan target delivery maksimal 30 menit saja. Dan yang kelima, menghadirkan harga terjangkau mulai dari Rp15.000 tanpa mengurangi kualitas produk. Sekarang saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif kami. Zen Freshology Salad memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang membedakan kami dari kompetitor lain. Yang pertama, fresh cut on order. Ini adalah keunggulan utama kami. Buah yang dipotong hanya saat ada pesanan, tidak ada stok lama, sehingga kesegaran 100% terjamin. Ini berbeda dengan kompetitor yang membuat dalam jumlah besar untuk efisiensi. Yang kedua, fully customizable. Pelanggan bebas memilih kombinasi buah favorit mereka, memilih topping premium seperti yogurt, madu, keju, atau susu kental manis, dan memilih ukuran cup sesuai kebutuhan. Yang ketiga, sehat dan aman. Produk kami rendah kalori, tanpa bahan pengawet sama sekali, dan proses pengolahan 100% higienis sesuai standar food safety. Yang keempat, fast delivery. Kami komit untuk mengirimkan maksimal 30 menit agar produk tetap segar saat sampai ke tangan pelanggan.
Yang kelima, packaging premium. Kemasan kami dirancang menarik dan instagramable, meningkatkan pengalaman konsumsi pelanggan. Yang keenam, harga terjangkau dengan range harga Rp15.000 hingga Rp35.000. Produk kami accessible untuk semua kalangan. Sekarang saya serahkan kepada Mevika untuk menjelaskan target pasar kami. Terima kasih Tia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan target pasar dan segmentasi pelanggan Zen Freshology Salad. Kami menargetkan 6 segmen utama. 1. Pekerja kantoran. Mereka adalah target utama kami untuk membutuhkan cemilan sehat dan praktis di sela jam kerjanya. Daya beli mereka stabil dari level menengah ke atas. 2. Mahasiswa. Mereka mencari makanan praktis, mengenyangkan, dan tentunya terjangkau untuk budget mahasiswa. 3. Ibu rumah tangga. Para ibu yang ingin menyediakan cemilan bernutrisi dan aman untuk anak-anak mereka. 4. Komunitas fitness. Mereka membutuhkan makanan sehat sebagai pre-workout atau post-workout meal yang tinggi nutrisinya. 5. Atlet antusias. Orang-orang yang menjadikan gaya hidup sehat sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Event organizer. Untuk pasar B2B atau B2B, kami menawarkan paket catering sehat untuk berbagai acara dengan harga khusus. Target pasaran kami adalah masyarakat perkotaan dengan akses digital tinggi, aktif di media sosial, dan terbiasa memesan makanan online. Lokasi strategis kami dengan kantoran, kampus, dan perumahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran kami. Untuk strategi pemasaran, kami mulai dari strategi harga yang kompetitif. Kami menawarkan 4 pilihan harga. 1. Untuk cup kecil dengan ukuran 250 ml dengan harga Rp15.000, target untuk mahasiswa dan cemilan ringan. 2. Cup sedang dengan ukuran 400 ml seharga Rp25.000 adalah best seller kami. Target untuk pekerja kantoran dan konsumen umum. 3. Cup besar ukuran 600 ml seharga Rp35.000 untuk sharing atau konsumsi keluarga. 4. Paket kantoran atau event mulai dari Rp10.000 per cup, harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar. Dengan range harga ini, kami yakin menjangkau semua segmen pasar yang kami targetkan, dari mahasiswa hingga profesional. Sekarang saya akan menjelaskan strategi promosi kami. Untuk strategi promosi kami memfokuskan pada 4 pendekatan utama. 1. Digital marketing. Kami akan aktif membuat konten edukatif di Instagram, di TikTok tentang nutrisi, tips kesehatan, dan gaya hidup sehat. Konten behind the scene produksi juga akan kami sajikan untuk membangun kepercayaan konsumen. 2. Influencer marketing. Kami akan bekerja sama dengan micro influencer yang memiliki followers yang tinggi untuk review produk yang autentik. 3. Promo bulanan. Flash sale di tanggal cantik, diskon khusus untuk pemesanan kantoran, dan program buy one get one di hari-hari tertentu. 4. Loyalty program. Beli 10 gratis 1, membership tahunan dengan berbagai benefit dan bonus topping untuk pelanggan setia. Saluran distribusi. Untuk mendistribusikan kami menggunakan pendekatan multi-channel, yaitu online, bisa GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood sebagai platform utama, plus ada WA Business dan website tersendiri untuk pemesan langsung. Nah, untuk offline-nya kita ada booth di mall terdekat, kampus, untuk meningkatkan brand
hours kita. Nah, untuk B2B-nya kerjasama dengan catering, perkantoran, dan event organizer. Sekarang saya serahkan kepada Tia lagi untuk menjelaskan rencana operasional. Terima kasih. Terima kasih Mevika. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana operasional Zen Freshology Salad akan berjalan. Proses produksi ada 7 tahap. Yang pertama ada tahap pembelian buah segar setiap hari dari supplier terpercaya. Tahap kedua, sortir dan quality control, hanya buah terbaik yang lolos. Yang ketiga, cuci dengan standar higienis sesuai food safety protocol. Yang keempat, potong buah saat ada order. Ini kunci kesegaran kami. Tahap 5, racik salad dan tambahkan topping sesuai pilihan pelanggan. Yang keenam, packaging dengan wadah premium dan menarik. Yang ketujuh, fast delivery via driver online dengan target maksimal 30 menit. Tim kami membutuhkan 2 staf untuk persiapan peracikan dan quality control, 1 admin customer service untuk mengelola pesanan, media sosial, dan komunikasi pelanggan. 1-2 driver internal opsional ya, untuk backup saat jam sibuk. Kemudian kami beroperasi setiap hari dari pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat untuk melayani pelanggan dari pagi hingga malam. Peralatan utama yang kami butuhkan, kulkas penyimpanan, pisau dan talenan food grade, baskom stainless, dan packaging material berkualitas. Sekarang saya serahkan kepada Irena untuk menjelaskan proyeksi keuangan. Baik, sekarang saya akan menyampaikan proyeksi keuangan Zen Freshology Salad yang telah kami hitung secara detail. Target penjualan kita menargetkan penjualan sebesar 120 porsi per hari atau 3.600 porsi per bulan dengan harga rata-rata 25.000 per porsi. Ini menghasilkan omset per bulan sekitar 90 juta dan laba bersih per bulannya sekitar 55 juta. Rincian biaya operasionalnya kami merincikan 35 juta per bulan dengan rincian bahan baku 15 juta. Ini termaksud buah segar, topping, dan kemasan. Gaji karyawan 9 juta untuk 3-5 staf dengan gaji kompetitif. Sewa tempat sekitar 5 juta, lokasi strategis dekat perkantoran dan kampus. Marketing promosi sekitar 3 juta. Utilitas sekitar 1,5 juta terdiri dari listrik, air, dan gas. Yang terakhir kita ada operasional dan transport sekitar 1,5 juta juga. Sekarang yang penting saya akan menjelaskan break-even point. Analisis break-even point sangat penting untuk mengetahui kapan usaha kita akan balik modal. Perhitungan BEP-nya itu ada HPP per porsi sekitar 15.000, itu dari bahan baku dan kemasan. Harga jual rata-ratanya itu sekitar 25.000, laba kotor per porsinya itu 10.000, biaya tetap bulanannya sekitar 20 juta. Itu terdiri dari gaji, sewa, marketing, utilitas, operasional. Formula BEP-nya biaya tetap dibagi laba per porsi. Hasilnya jadi 20 juta dibagi 10.000 sama dengan 2.000 per porsi per bulan. Artinya usaha kami akan break even atau impas setelah menjual 2.000 porsi per bulan atau sekitar 67 porsi per hari. Target kami adalah 120 porsi per hari. Jadi kami memiliki margin of safety yang cukup besar, yaitu 53 porsi per hari atau hampir 80% di atas BEP. Ini menunjukkan bahwa modal bisnis kami feasible dan profitable. Proyeksi return on investment dengan laba bersih 55 juta per bulan. Jika modal awal 50 juta, maka ROI bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 bulan,
yang merupakan indikator bisnis yang sangat sehat. Kami sangat menyadari bahwa setiap bisnis memiliki resiko. Oleh karena itu, kami telah mengidentifikasi risiko-risiko utama dan strategi mitigasinya. Yang pertama ada risiko pasar. Tantangannya yaitu, yang pertama, persaingan tinggi dalam industri makanan sehat. Yang kedua, munculnya kompetitor baru dengan harga lebih murah. Yang ketiga, perubahan tren konsumsi makanan. Adapun strategi mitigasinya, yang pertama, melakukan inovasi produk berkelanjutan setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, riset pasar rutin melalui survei pelanggan dan monitoring media sosial. Yang ketiga, program loyalitas yang kuat untuk mempertahankan pelanggan. Yang keempat, diferensiasi melalui fresh cut on order yang sulit ditiru kompetitor. Yang kedua, resiko operasional. Tantangannya yaitu yang pertama, keterlambatan pasokan buah segar. Yang kedua, kerusakan atau pembusukan bahan baku. Yang ketiga, kesalahan dalam proses pengolahan. Yang keempat, gangguan pengiriman oleh platform delivery. Adapun strategi mitigasinya, yang pertama, kerjasama dengan 2-3 supplier berbeda untuk menghindari ketergantungan. Yang kedua, quality control ketat di setiap tahap produksinya. Yang ketiga, SOP kebersihan dan produksi yang jelas dan terdokumentasi. Yang keempat, kerjasama dengan beberapa platform delivery sekaligus. Contohnya GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan resiko finansial dan keberlanjutan. Melanjutkan pembahasan resiko, yang ketiga ada resiko keuangan. Tantangannya, yang pertama ketidakseimbangan arus kas. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku yang signifikan. Yang ketiga, proyeksi penjualan tidak tercapai. Strategi mitigasinya yaitu yang pertama, perencanaan keuangan realistis dengan buffer 20%. Yang kedua, dana cadangan minimal 3 bulan, biaya operasional yaitu setara dengan 105 juta rupiah. Yang ketiga, pencatatan keuangan rutin dan detail untuk monitoring. Yang keempat, penyesuaian harga jual jika kenaikan bahan baku lebih dari 15%. Yaitu selanjutnya ada risiko keberlanjutan usaha. Adapun tantangannya, yang pertama, kejenuhan pasar dalam jangka panjang. Yang kedua, ketergantungan pada platform pihak ketiga. Yang ketiga, isu lingkungan dari penggunaan kemasan plastik. Selanjutnya, strategi mitigasinya yaitu yang pertama, diversifikasi saluran penjualan dengan website sendiri dan B2B atau business to business. Yang kedua, inovasi menu musiman dan paket bundling. Yang ketiga, transisi bertahap ke kemasan ramah lingkungan seperti biodegradable packaging. Yang keempat, edukasi konsumen tentang pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Nah, dengan strategi mitigasi yang komprehensif ini, kami yakin resiko-resiko tersebut dapat diminimalkan. Sekarang saya akan jelaskan potensi pengembangan usaha kami. Zen Freshology Salad tidak hanya berhenti di salad buah saja. Kami memiliki visi pengembangan jangka panjang yang menarik. Yang pertama, diversifikasi produk. Fase pertama ini di bulan 6-12, yaitu salad sayur untuk target pasar yang diet ketat, lalu smoothie bowl dengan superfood seperti chia seeds dan granola, lalu ada fruit yogurt premium dengan berbagai topping. Fase kedua, di tahun kedua, kami akan melakukan paket diet harian dan mingguan dengan menu terprogram, lalu meal replacement yang lengkap nutrisinya, lalu ada juice detox program. Yang kedua, ekspansi B2B atau business to business. Yang pertama, catering perkantoran reguler dengan kontrak bulanan. Yang kedua, kerjasama dengan pusat kebugaran seperti Official Healthy Food Partner. Yang ketiga, supply untuk kafe dan restoran sehat yang ingin menambah menu. Yang keempat, event catering untuk acara besar seperti seminar, workshop, atau catering. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi. Yang akan kami lakukan pada pengembangan teknologi yaitu yang pertama, website pemesanan mandiri dengan sistem membership dan point reward. Yang kedua, aplikasi mobile untuk loyalitas pelanggan dengan notifikasi promo. Yang ketiga,
cloud kitchen di 3-5 lokasi strategis untuk memperluas jangkauan. Yang keempat, sistem manajemen inventory otomatis untuk efisiensi operasional. Selanjutnya, yang keempat, ekspansi geografis. Tahun pertama sampai tahun kedua fokus di Jakarta dan sekitarnya. Lalu selanjutnya, tahun ketiga sampai tahun kelima, ekspansi ke kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Bali. Relevansi sosial dan lingkungan. Bisnis kami juga memiliki dampak positif, yaitu yang pertama dampak positif untuk ekonomi, yaitu menciptakan lapangan kerja dan mendukung petani lokal. Yang kedua, dampak positif sosial, meningkatkan kesadaran pola makan sehat masyarakat. Yang ketiga, dampak positif pada lingkungan, yaitu mengurangi food waste, komitmen ke kemasan ramah lingkungan. Sekarang saya kembalikan kepada Agus untuk kesimpulannya. Terima kasih Ida Ayusari Apriyani. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Mengapa Zempressology Salad itu layak? Pertama, kami memiliki pasar yang jelas dan besar. Target urban health conscious dengan daya beli stabil dan kesadaran tinggi akan kesehatan terus berkembang. Kedua, unique value proposition kami, fresh cut on order dan customizable adalah diferensiasi kuat yang belum banyak diterapkan kompetitor. Ketiga, model bisnis yang sehat, proyeksi laba sekitar 55 juta per bulan dengan BEP yang realistis di angka 2000 porsi menunjukkan bisnis ini profitable. Keempat, skalabilitas tinggi. Kami memiliki roadmap jelas untuk ekspansi cabang, diversifikasi produk, dan pengembangan B2B. Kelima, dampak positif bisnis kami berkontribusi pada ekonomi lokal, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Kami yakin bahwa Zempressology Salad bukan hanya sebuah bisnis, tetapi sebuah gerakan untuk gaya hidup sehat yang lebih accessible untuk masyarakat Indonesia tentunya. Dengan dukungan yang tepat, kami siap mewujudkan visi ini dan menjadi brand salad buat terpercaya di Indonesia. Mari bersama membangun hidup sehat. Zempressology Salad, fresh, healthy, affordable. Demikian presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.